Selamat sore pemirsa, hari ini tanggal 26 November 2026, hari Sabtu ya. Sore ini kedatangan pasien atas nama Dini Afifa Safira ya. Mengalami skoliosis diketahui pada tahun 2019 saat usia masih kurang lebih 11 tahun. Di mana awalnya skoliosis masih bentuk S tapi masih ringan ya. Nggak terlalu parah banget, kurang lebih 30-an kurva ke atas. Setelah 3 tahun ke depan tidak pernah melakukan ronsen lagi. Ini sekarang yang dia rasakan, permisi ya, tegap nah. Jadi posisinya antara ini jaraknya nih kurang lebih 3 nih. Ya. Ini jaraknya Pak ya. Ini yang kosong. Ini. Sama dengan tadi itu anak itu sana. Halo, iya kan? Segini juga ya. Sekarang sudah mepet di sininya, sudah rapat, tinggal di bawah ini sedikit. Ini jaraknya Pak. Ini jaraknya bukan hanya 1 cm 2 cm, luar biasa dalamnya. Jadi skoliosis dia muter dari sini. Ini tulang ekornya juga kena. Ini muter skoliosisnya Pak ya. Ini kena. Jadi kalau duduk lama gini apa yang dirasakan? Nggak kuat duduk? Cuma pegel aja. Pegel. Kuat duduk 1 jam nggak? Seperti itu. Hah? Nggak kuat? Enggak. Oke, nggak kuat lagi duduk berlama-lamaannya. Terus tekanan di leher? Kalau di leher enggak ada sih. Nggak ada. Coba tekan kepalanya. Ya. Terus? Ada tekanan nggak? Enggak ada. Nggak ada, oke. Jadi dia pun berjalan ini sudah tidak seimbang ya. Sudah pakai spon nggak di bawahnya? Spon. Ya? Enggak ya. Tapi sudah miring sebelah sepatunya terus. Iya. Ya. Yang sebelah kanan apa yang kiri? Sebelah kanan. Kanan. Oke, ngadep ke saya. Jadi pemirsa, bapaknya ini saya belum pernah menanyakan apakah sudah pernah treatment sebelumnya atau pernah berobat. Cuman tadi penuturannya bapaknya Dini ini, anak ini sudah direkomendasi menggunakan bris ya, sama operasi Pak. Ya benar. Apa yang Bapak inginkan dari kesehatan anaknya Bapak? Mau dioperasi apa mau di treatment di bone setting? Saat 2019 itu dokter menganjurkan untuk dioperasi, Ya. kan? Tapi saya masih ingin mencari pengobatan selain dari operasi. Jadi Bapak udah pernah bawa anaknya, putrinya ini berobat sebelumnya di tempat lain Pak? Enggak pernah ya. Enggak. Jadi dibiarin aja. Pernah fisioterapi? Belum pernah sama sekali. Pernah stretching? Kalau stretching iya. Iya. Kalau di rumah. Di rumah. Iya. Kamu stretching setiap hari apa enggak? Enggak setiap hari. Enggak. Oke. Marah kalau disuruh stretching sama mamanya bapaknya? Enggak. Apa yang kamu rasakan terhadap kehidupanmu sehari-hari? Apakah jadi pemalu? Pemalu? Siapa namanya sana lagi? Aura. Tadi Aurora. Apa kabar? Piye kabar? Tadi kamu malu-malu nggak? Sekarang setelah Om Rian kasih tips dan trik supaya tidak malu-malu, udah mantap kan? Sudah ceria ya? Nah, jadi sama ini pemalunya minta ampun. Jangan disuting Om, malu saya. Sekarang dia sudah semangat. Saya pasti sehat. Jadi tanamkan kepada dirimu bahwa kamu datang dalam keadaan sakit, pulang dalam keadaan sehat. Perubahan tergantung kamu dan orang tuamu. Ketika Allah memberikan perubahan sedikit, kau mengucapkan syukur alhamdulillah, maka Allah menambah nikmat kepadamu. Tapi jika engkau kufur kepada Allah, diberikan perubahan pada dirimu, kau tidak syukuri, maka Allah akan tambah penyakitmu berangsur-angsur lebih parah lagi. Jadi minta tolong, orang tua dan anak harus sejalan. Hari ini dan akan datang cuma satu pikirannya, saya pasti sehat. Itu aja tanamkan. Kamu nggak usah lagi seperti kemarin selalu menyendiri, ya selalu kayak macam, oh kok hidup saya nggak sempurna, kok orang lain sempurna.
Mulai hari ini kau bangkit, insya Allah Allah pasti berikan pertolongan kepadaku dan saya akan kembali sehat. Tos dulu. Hajar bro, gitu dong. Ayo sini nak. Ya, sehat nak ya. Ya. Relax nak ya. Kasih rapat kakinya nak. Relax. Ada jarum nggak nak? Oke, minta satunya jarumnya ya. Gak usah kau nangis ya. Kamu boleh menangis tapi nangis terharu. Bismillahirrahmanirrahim. Relax. Relax, tarik nafas, lepas nafas. Alhamdulillah. Tarik nafas. Angkat lehernya. Sakit nggak? Enggak. Bangun. Ada tekanan sakit? Enggak ada. Ada tekanan pegel? Linu-linu, pencet? Iya, boleh ya. Ya, encok pegel linu tidak ada? Enggak ada. Ada. Ngadap sana. Ngadap sana. Oke, relax nah ya. Tangannya ke belakang. Tegap. Angkat palanya. Pundak yang kiri yang turun ya. Relax. Bismillah. Relax. Oke. Relax. Relax. Jangan tegang. Bismillah. Relax. Coba nengok kanan kiri. Lebih plong apa enggak? Iya, gitu. Lebih plong. Oke. Tangannya boleh digini. Bismillah. Relax. Tarik napas. Lepas napas. Boleh saya cabut ini mu biar saya tahu panjang sebelahnya ya. Karena bingung saya nih. Wih, jaraknya kakinya, subhanallah. Sama kakimu nih, Aurora. Nih, tadi. Ya begini kan? Modelnya kan? Panjang sebelah yang tumitnya yang ini. Makanya nih, pinggul sering pegel. Iya. Relax, tarik napas, lepas napas. Iya. Tarik napas, lepas napas. Dikit lagi. Ya. Bob, kakinya juga lemah ini. Relax. Relax nak, relax. Pantasan kaki mau ngangkat kayak macam laki-laki. Kalau jalan. Mundur. Mundur. Ya. Oke, ya. Satu kali lagi. Relax. Oke. Posisi ininya nih, kakinya. Relax nak ya. Relax ya, relax. Tahan. Pinggulnya lari banget ya. Relax nak, relax nak. Oke. Sebelah lagi. Relax nak, relax. Tahan dulu nak ya. Biar sakit tahan dikit ya. Relax aja. Insya Allah. Oke. Miring ke arah sana. Ya. Lipat. Aduh, kaku banget. Relax nah ya. Jangan takut ya. Relax. Oke, sebelah lagi. Lemas, Besti. Hah? Lemas? Iya. Enak ah? Mantap. Miring lagi sih. Ya. Relax nah ya. Jangan tegang ya. Relax. Coba. Terlentang lagi. Oke, ya. Tarik napas, lepas napas.
Perubahannya masih dikit banget. Tanah ya. Relax. Relax, relax. Ngilu nggak? Ngilu banget. Relax, relax. Relax, relax. Sama dengan tadi tuh. Begini juga model kakinya. Relax, tarik nafas. Nafas. Satu kali lagi. Ya. Dikit lagi. Tahan lagi nak ya. Jangan dikunci. Sudah geli? Sudah nggak sakit? Geli apa sakit? Kalau tadi sakit ya? Oke. Kalau tadi sakit, oh. Coba bang. Jadi pemirsa, pada tahun 2019 dini ini, pada bagian lumbar dan toraks tengah itu 40 kurva derajat pada posisi atas, toraks sampai ke arah leher itu 54 kurva derajat. Jadi tekanan yang sangat kuat. Yang kedua, selain daripada itu, baru ada 2 pasien yang mengalami sampai tekanan tulang rusuknya ini tidak sebagaimana mestinya begini, tapi dia agak terbalik. Lompat coba. Ada tekanan? Ada pegel atau apa? Enggak ada. Oke. Yang tadinya menghadap sana, nak. Yang tadinya ini jaraknya jauh banget ya. Ini sudah mulai menurun, Pak ya. Bapak boleh lihat. Kalau tadi itu masih ada gambar pertama ya. Ini dalam banget sampai 3 jari ya. Ini sudah turun ya. Ini sisa 2. Ya. Ini sisa 2. Ini sudah turun 1 jari posisinya. Udah mulai menurun. Saya tidak menjanjikan Anda langsung sehat sempurna 100%. Saya bukan dukun. Saya memiliki keilmuan hanya tradisional bone setting. Ini tidak masuk bagian daripada medis ya, pemirsa ya. Kami ini ya bekerja sebagai tradisional pengaturan tulang. Jadi nggak ada hubungannya dengan rumah sakit, nggak ada hubungannya dengan klinik-klinik lain. Ini murni metode dari Asia. Asalnya dari daratan Cina, di mana bisa mengatur posisi tulang dan saraf yang dipadukan antara keilmuan orang Mesir zaman dahulu kala dengan keilmuan yang namanya Tai Chi Master. Dipadukan menjadi satu yang bernama bone setting specialist untuk memperbaiki tulang-tulang. Karena masa kerajaan dulu itu memperbaiki tulang bukan dengan cara suntik menyuntik atau dibelah-belah, tapi dengan cara disetting dengan menggunakan jurus Tai Chi Master. Jadi menggunakan telapak tangan. Kami bukan Tuhan yang langsung bisa memastikan Anda sehat 100%. Tapi kalau Anda ingin berproses sehat, insya Allah memberikan pertolongan baik kepada pasien maupun kami selaku chiropraktor. Terima kasih banyak, salam sehat dan bahagia selalu.